Baiklah, saya akan melanjutkan kritik terhadap bangunan gelanggang remaja dengan menggunakan metode kritik deskriptif depicted, di mana saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan sesuai dengan apa yang ada di gelanggang remaja dengan secara nyata dan apa adanya. Seperti yang dapat kita lihat dari gelanggang remaja, untuk bagian luar dari bangunan gelanggang remaja ini dapat secara langsung kita lihat pada bagian tangganya. Itu berada di bagian depan dan juga di bagian belakang dan berada di luar sehingga orang lebih mudah untuk mengakses ke lantai 2. Namun sayangnya sekarang tangganya kurang terawat. Dapat dilihat dari keramiknya yang sudah mulai banyak yang pecah. Gelanggang remaja ini juga memiliki 6 pintu masuk dan keluar, yaitu pada bagian depan, belakang, kiri, kanan, dan juga di lantai 2 bagian depan dan bagian belakangnya. Untuk bagian bangunan gelanggang remaja ini, di sekelilingnya kebanyakan menggunakan kaca. Namun, untuk sekarang banyak kaca yang sudah pecah akibat kurangnya perawatan, karena kebanyakan orang yang datang hanya fokus pada bagian kegiatannya, bukan pada bagian bangunannya. Untuk parkiran sendiri, gelanggang remaja ini memiliki parkiran yaitu pada bagian depan dan juga pada bagian belakang. Namun, pada bagian belakang, parkirannya itu khusus untuk parkiran, sedangkan pada bagian depan tidak hanya untuk parkiran. Namun, ada juga bagian untuk olahraga yang emang dilakukan di luar, seperti bermain sepatu roda dan lainnya. Untuk bagian dalam bangunannya itu sendiri, pertama kali masuk dan di bagian bawahnya itu memiliki ruangan-ruangan seperti ruangan ME, gudang, dan juga toilet dan yang lainnya. Bagian dalamnya lagi, itu kita langsung berhadapan dengan lapangan, yang dimana dikelilingi oleh tribun untuk penonton yang ingin menonton. Pada bagian dalam gelanggang remaja ini kita dapat secara langsung melihat struktur atap yang digunakan pada gelanggang remaja ini. Sekian yang dapat saya jelaskan untuk kritik gelanggang remaja ini dengan menggunakan metode kritik deskriptif depicted. Kritik defektif. Kritik defektif merupakan kritik yang berkenaan dengan pengalaman terhadap bangunan yang diteliti atau yang akan dikritik. Teori secara grafis yaitu teori yang berkenaan dengan bahan bangunan, material-material, dan tekstur pada bahan bangunan tersebut. Untuk gelanggang remaja ini, dari luarnya kita lihat masih bahan utamanya adalah menggunakan beton, kemudian ada lagi yaitu kaca. Kemudian di dalamnya lagi kita akan melihat tekstur dan bahan bangunan, material-material yang sering digunakan oleh bangunan-bangunan lainnya. Kemudian untuk atap, kita langsung masuk pembahasan ke atap. Untuk atap di gelanggang remaja ini menggunakan baja. Selanjutnya yaitu kritik normatif tipikal. Kritik normatif adalah kritik atau tanggapan yang didasari oleh standar, sistem, ataupun pola yang telah terukur atau tidak. Suatu hal mendapat kritik jika salah satu hal yang tidak sesuai oleh sistem, standar, ataupun pola tersebut. Dalam kasus ini, saya membahas teori arsitektur modern pada desain gelanggang remaja Pekanbaru. Teori arsitektur sebenarnya berkembang dari waktu ke waktu. Banyak pendapat, istilah baru yang dimunculkan. Itulah yang menjadi ciri khas dari tiap-tiap teori arsitektur. Saya akan membahas tentang teori arsitektur modern dan kaitannya dengan karya arsitektur pada bangunan gelanggang remaja Pekanbaru. Pengertian dari arsitektur modern
itu sendiri sebenarnya sederhana, yaitu masa di mana karya arsitektural lahir di zaman yang sudah modern, yang tentu saja berbeda dengan karya arsitektur klasik. Modern di sini yang bisa saja bermacam-macam pemikiran perancangan, arsiteknya, bahan yang digunakan, langgam, ataupun yang lainnya. Teori arsitektur modern yang lebih mengedepankan modernisasi, teori ini lebih percaya terhadap keberadaan form follow function, di mana setiap bentuk memang terbentuk karena kebutuhan atau fungsi. Karya arsitektural pada pengaruh teori modern memiliki karakteristik. Berikut adalah contoh karakteristik arsitektur modern pada bangunan gelanggang remaja. Yang pertama itu penggunaan bahan-bahan hasil materi industrial atau hasil pabrik besar-besaran. Hasil industri ini menyebabkan bahan baku bangunan yang dicetak memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain, sehingga hampir dipastikan tidak memiliki ciri khas tersendiri. Bangunan gelanggang remaja Pekanbaru hampir memiliki materi dan bahan yang sama dengan bangunan sejenisnya. Contohnya yaitu bangunan Stadion Utama Riau. Yang kedua itu konstruksi bangunan sengaja terekspos karena dianggap menjadi ciri khas hasil karya arsitektural industri seperti baja, beton, dan lain-lain. Bisa dilihat di bagian bangunan di mana bagian kuda-kuda atap bangunan sengaja diperlihatkan bentuk konstruksi rangka bajanya. Yang ketiga itu anti ornamen. Karena ornamen dianggap tidak memiliki fungsi penting dan hanya membuang-buang anggaran biaya. Perancangan bangunan terlihat hanya ada sedikit ornamen pada bangunan gelanggang remaja, yaitu terletak pada fasad yang berbentuk selembayung yang disesuaikan dengan kebudayaan adat Melayu Riau. Teori arsitektur modern hanya melahirkan satu langgam saja, yaitu langgam internasional. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, gelanggang remaja merupakan gedung serbaguna olahraga yang sudah menjadi ikon dari kota Pekanbaru. Posisinya yang sangat strategis karena berada di perkotaan, membuat gor ini kerap kali digunakan untuk event olahraga. Dari bentuk yang melingkar dan memiliki fasad sehingga membuat bangunan ini semakin menarik dan memiliki bagian depan yang luas sehingga bisa digunakan untuk melakukan olahraga yang memang dilakukan di luar ruangan. Saran, gelanggang remaja Pekanbaru menurut saya hanya terfokus untuk event olahraga saja. Seharusnya juga perlu disediakan ruang buat remaja beraktivitas atau ruangan untuk sekedar tempat nongkrong. Seperti namanya yaitu gelanggang remaja. Bangunan ini membutuhkan perawatan yang cukup baik agar beberapa tahun yang akan datang bangunan ini tetap kokoh dan bagus dan aman digunakan. Ya, itulah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.